Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan supaya kita tetap bisa berjumpa ya. Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau izinkan kami menghirup udara yang segar. Engkau izinkan kami dan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami hidup pada hari ini. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami supaya apa yang kami baca pada pagi hari ini Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita lanjutkan bacaan kita yang terambil di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Kita semua tahu bahwa Injil Yohanes adalah ditulis oleh Rasul Yohanes. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu belas kasih Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam part yang pertama, waktu kita membahas di dalam Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai ke-6, di situ kita melihat bagaimana usaha orang-orang Yahudi untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Berbagai cara diusahakan ya. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan, ya, Dia bisa menyelesaikan itu. Nah, pada pagi hari ini kita belajar lagi tentang perempuan yang berzina itu. Baik, saya membaca di dalam ayat yang ke-6, pasal yang ke-8, Bapak Ibu. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Puji Tuhan. Di sini orang-orang Yahudi menghadirkan suatu perkara tentang seorang perempuan yang berzina. Mereka ingin tahu apa jawaban Yesus. Ya. Kalau Yesus berkata, ya lempari saja perempuan berzina ini dengan batu, tentu orang Yahudi akan bilang, wow, kamu sudah membunuh. Kamu sudah melanggar hukumnya Musa, hukum Taurat, yang dikatakan jangan membunuh tapi engkau membunuh. Kan dilema juga. Nah, tapi orang Yahudi ini sengaja, orang Farisi ini sengaja memang untuk menjebak Yesus. Ya. Lalu Yesus di sini dikatakan, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Alkitab tidak memberikan penjelasan secara detail apa yang ditulis oleh Yesus di tanah. Tetapi Yesus menulis di tanah dengan jarinya. Dia menunjukkan gestur tubuhnya. Udah, kamu tak kasih kesempatan, berpikirlah orang-orang Farisi. Diberi kesempatan, makanya Yesus berdiam aja menulis. Ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah, menulis lagi. Orang Farisi diberi kesempatan Bapak Ibu untuk berpikir, nah dia itu orang berdosa atau tidak. Kalau dia berdosa tentu dia tidak berani untuk melempari perempuan itu, merajam perempuan itu. Tapi karena dia merasa berdosa pula, sama halnya dengan perempuan berzina, maka mereka tidak melakukan itu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua.
Bapak Ibu Saudara sekalian, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi itu adalah Tuhan itu kan maha kudus, Tuhan itu kan maha adil, Tuhan itu kan maha mulia. Kalau maha kudus ya jangan dicemari oleh dosa. Tuhan itu kan maha adil. Kalau orang bersalah harus dihukum. Itu tuntutan orang-orang Yahudi kepada perempuan berzina ini. Tetapi orang Farisi tidak menyadari bahwa Tuhan juga punya belas kasih. Kalau ingatan kita melayang kepada perjalanan orang-orang Israel, bagaimana Tuhan memelihara dengan sayangnya, dengan cintanya kepada orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Diberi makan, mau daging diberi daging, kepanasan dikasih payung, malam dikasih penerangan. Betapa Tuhan itu penuh belas kasih, sayang. Ya. Nah, itulah yang dilupakan oleh orang-orang Yahudi. Dia menuntut, oh Tuhan itu maha kudus, karena orang berdosa ya harus dihakimi. Kamu jangan macam-macam loh ya. Kamu berdosa loh. Kamu berdosa harus dihukum. Karena Tuhan itu Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kita biasanya berkata begitu. Tapi di sisi lain kita lupa kalau Tuhan juga penuh belas kasih. Tuhan juga penuh pengampunan terhadap orang berzina ini, perempuan. Di sini dikatakan, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Kata perempuan ini, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk dia bertobat. Begitu indahnya kasih Tuhan, begitu indahnya belas kasih Tuhan terhadap siapapun yang dia dapati. Tidak pandang bulu, tidak pandang muka, siapapun dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini apa sih yang kita pelajari dari perempuan berzina ini? Yang kita pelajari adalah jangan sampai pola pikir kita mengedepankan kekudusan, mengedepankan keadilan Allah. Tetapi kita lupa ada sisi-sisi lain yang Tuhan punya, yaitu belas kasihan Tuhan, yaitu pengampunan Tuhan yang tersedia bagi setiap orang yang mengakui kesalahannya dan bertobat datang kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan. Amin Bapak Ibu. Setiap kita punya dosa, setiap kita pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dan juga sesama. Tapi kita sadar sebagai orang berdosa, kita mohon ampun, mohon belas kasih Tuhan untuk dicurahkan kepada kita. Jadi kita ini bukan pribadi yang sempurna, bukan pribadi yang baik. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita dapati saudara-saudara kita ada kesalahan atau salah paham sedikit-sedikit, ayolah kita duduk bareng, kita bicara dari hati ke hati. Bahasanya anak sekarang gitu, dari hati ke hati. Kita apa sih maumu? Ya, kamu maunya bagaimana? Kita mau meneladani pribadi Kristus. Kita mau meneladani karakter Yesus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa seperti Yesus. Karena itu tujuan hidup kita. Orang-orang yang mengikut Kristus yang disebut Kristen adalah menjadi serupa dengan Yesus. Puji Tuhan. Selamat pagi, mari kita berdoa bersama-sama Bapak. Terima kasih Tuhan, terus hadirlah Engkau dalam kehidupan kami, memperbarui hati dan pikiran kami. Terus bergerak Tuhan, supaya di dalam segala kekurangan kami Engkau tambahi dengan kelebihan-Mu Bapa.
supaya di dalam segala dosa kesalahan yang kami pikirkan, yang kami rancangkan, Tuhan singkirkan. Tuhan ganti hal-hal yang memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau terus dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pribadi yang kuat Tuhan, pribadi yang tegar, pribadi yang siap memberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, Tuhan penuh belas kasih dan Tuhan juga Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang adil. Selamat pagi, tetap andalkan Tuhan dan kita percaya Yesus bersama-sama dengan kita.